Wakil Ketua BAKN Herman Khairon setuju bayar utang WUS pakai APBN. Komisi 8 DPR RI minta umroh mandiri tidak dipersoalkan. Tambah penghasilan dengan ayam kampung petelur. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari. Ya, kita langsung saja ke berita utama pemirsa. Berbeda dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Herman Khairon setuju utang kereta cepat Jakarta-Bandung WUS ditanggung APBN. Menurut Khairon, jika WUS adalah proyek strategis nasional dan investasi sosial, maka seluruh kerugian ditanggung negara melalui APBN. Pada akhirnya, Khairon mengatakan masalah WUS harus diserahkan ke pemerintah. Khairon berencana akan meminta pihak-pihak terkait seperti konsorsium dan Danantara untuk memberi keterangan terkait langkah strategis untuk menanggulangi kerugian untuk menghindari dampaknya di masa depan. WUS ini rugi. Nah, kalau rugi berarti ada hitung-hitungan yang kurang tepat, ada pendapatan yang tidak cukup untuk menutupi kerugian. Karena kalau rugi berarti harus ada yang membiayai. Dari Jakarta, Mahendra Dewanata, di Chandra Berita Nasional TV. Menteri Pertahanan Republik Indonesia atau Menhan RI Syafri Syamsuddin menyaksikan langsung peluncuran dan uji coba penembakan torpedo kapal selam Otomous atau KSOT di Koarmada 2 Surabaya. Uji coba ini menjadi tonggak penting dalam pengembangan teknologi pertahanan bawah laut hasil karya industri pertahanan dalam negeri yang diproduksi oleh PT PAL Indonesia. KSOT merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan atau Kemhan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Kapal selam ini dirancang untuk memberikan solusi cepat, efisien, dan efektif dalam memperkuat kemampuan tempur laut Indonesia sekaligus menjadi pelengkap armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki TNI Angkatan Laut. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti langsung proses perencanaan dan pelaksanaan uji coba melalui teknologi komunikasi dari Jakarta. Menhan Syafri menyampaikan bahwa TNI Angkatan Laut dan PT PAL terus mengadakan evaluasi penyempurnaan agar produk ini bisa lebih sempurna penampilannya dan juga agar lebih bermanfaat penggunaannya. Pelaksanaan penembakan dari KSOT yang kita sudah lihat sendiri merupakan satu peluncuran perdana KSOT dan penembakan perdana dari torpedo yang kita buat sendiri oleh awak di PT PAL. Pelaksanaan uji coba KSOT ini menjadi bukti nyata kemajuan industri pertahanan nasional dalam menghadirkan teknologi maritim modern yang mendukung kemandirian dan kesiapan tempur pertahanan Indonesia di bawah laut. Turut hadir dalam kegiatan ini yaitu Panglima TNI, Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kasal, dan Kabalog Han Kemhan, Biro Infohan Sajan Kemhan. Dari Jakarta, Teofandi, Berita Nasional TV. Kepala Perpustakaan Nasional RI Aminuddin Aziz menyatakan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis dan pembangunan manusia yang menjadi bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Perpustakaan Nasional memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia dan pelestarian nilai-nilai budaya. Kami serahkan kepada Bapak Kepala Perpustakaan Nasional Aminuddin Aziz menegaskan program makan bergizi gratis merupakan langkah penting untuk membentuk generasi sehat dan cerdas. Menurutnya, jika anak-anak mendapat asupan gizi yang cukup, mereka akan tumbuh kuat dan memiliki energi untuk membaca serta berpikir dengan baik. Namun, pemenuhan gizi tidak hanya untuk fisik saja, melainkan juga untuk penambah daya ingat melalui literasi.
Peran perpustakaan menjadi penting, yaitu dengan memfasilitasi akses terhadap bahan bacaan berkualitas yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan wawasan masyarakat. Meskipun saat ini anggaran untuk mendukung program tersebut belum tersedia, pihak Perpustakaan Nasional menyatakan akan terus memperjuangkan perhatian dari Presiden agar program literasi dapat seimbang dengan program pemenuhan gizi. Perpustakaan Nasional juga berkomitmen untuk terus menyediakan akses bacaan seluas-luasnya agar masyarakat dapat mengakses informasi dan pengetahuan yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Kami tentu ya di luar persoalan yang muncul, kami sangat mendukung ya program MBG ini karena orang kalau misalnya makanannya bergizi ya dan kuat begitu, itu akan punya tenaga untuk bisa membaca dengan baik, ya berpikir dengan baik begitu ya. Dari Jakarta, Natasha Alko, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Pertemuan antara pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar atau PPAMPG dengan delegasi pemuda dari Selangor, Malaysia membuka peluang kerjasama regional di bidang kepemudaan. Pertemuan ini menjadi ajang penguatan jaringan antar pemuda ASEAN untuk membangun sinergi program dan pengembangan kader. Ketua PPAMPG Said Aldi Al-Idrus menjelaskan pertemuan dengan delegasi Selangor berjalan hangat dan produktif. Kedua pihak membahas potensi kerjasama dalam program kepemudaan dan pelatihan kader. Delegasi Selangor menyampaikan keinginan untuk mengirim perwakilan dalam kegiatan Diklat Kader Partai Golkar guna melihat proses pengkaderan dan motivasi pemuda yang selama ini jadi contoh di kawasan ASEAN. Said Aldi Al-Idrus menambahkan pertukaran pengalaman ini dipandang penting untuk membangun jejaring pemuda yang kuat di tingkat regional. Menurutnya, anak muda hari ini adalah pemimpin masa depan, sehingga hubungan antar negara bisa terjaga melalui ikatan persahabatan yang dibina sejak dini. Dalam pertemuan tersebut, PPAMPG juga memaparkan rencana program sosial seperti pembagian makanan dan sembako untuk masyarakat pesisir yang kurang mampu. Program tersebut diharapkan dapat dikolaborasikan dengan pemuda Selangor sebagai bentuk kepedulian bersama. Untuk kerjasama dengan PPAMPG, dan insya Allah ini akan kami sauti dengan baik karena dalam waktu dekat juga PPAMPG akan keliling ASEAN untuk bersinergi dengan ketua-ketua pemuda partai yang ada di ASEAN. Dari Jakarta, Syarah Kairus, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menegaskan kebijakan perihal umroh mandiri agar tidak dipersoalkan lagi. Menurutnya pelaksanaan umroh mandiri secara legal sudah masuk dalam revisi undang-undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang telah disahkan. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwanda Sopang menjelaskan umroh mandiri dilegalkan merupakan bentuk upaya pemerintah untuk melindungi jamaah. Marwan menyebut bahwa sebelum diputuskannya undang-undang tersebut, sudah ada jamaah Indonesia yang telah melaksanakan umroh secara mandiri. Oleh karena itu, dengan dilegalkannya umroh mandiri berguna untuk melindungi jamaah warga negara Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah umroh tanpa biro travel. Ini kan sebetulnya sudah selesai. Mengenai umroh mandiri ini tidak perlu diributkan. Karena umroh mandiri sudah berjalan. Sebelum undang-undang diputuskan juga sudah berjalan. Banyak orang pergi umroh tidak lewat travel. Oleh karena itu, kita memutuskan dilegalkan, dimasukkan dalam undang-undang. Ada orang berumroh secara mandiri. Dari Jakarta, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Ya, informasi selanjutnya terkait umroh mandiri akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam.
Pemirsa, pemerintah bersama DPR resmi melegalkan pelaksanaan umroh mandiri lewat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Artinya, jemaah kini bisa berangkat tanpa melalui biro travel umroh resmi. Kebijakan ini diambil untuk menyesuaikan regulasi Arab Saudi yang membuka pintu bagi umroh mandiri. Namun di balik kemudahan tersebut muncul pula kekhawatiran soal bimbingan ibadah dan perlindungan jemaah di Tanah Suci. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kami telah terhubung dengan anggota Komisi 8 DPR RI, Bapak Aprozi Alam atau yang akrab disapa dengan Bang Ozi. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Mbak. Oke, baik. Langsung saja, Bang. Ini kita mau bertanya soal umroh mandiri. Sebenarnya apa sih, Bang, dasar pertimbangan DPR dalam hal ini mendukung legalisasi umroh mandiri dan bagaimana jaminan bahwa kebijakan ini tidak menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak tertentu, Bang? Yang pertama, Undang-Undang Nomor 14, Undang-Undang Perubahan Nomor 14 Tahun 2025 tentang mengatur tentang keberangkatan haji mandiri dan umroh mandiri. Tujuannya adalah bagaimana masyarakat bisa dipermudah dalam hal melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Yang pertama. Yang kedua, kita juga meminta kepada para travel nggak perlu ragu bahwasanya hal ini kan merupakan regulasi baru yang harus kita terima. Sebenarnya regulasi di Arab Saudi ini udah dari tahun kemarin sudah ada yang namanya umroh mandiri. Cuman adanya Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, maka muncullah regulasi ini menyesuaikan regulasi yang ada di Kerajaan Arab Saudi. Dan tujuannya adalah bagaimana masyarakat Indonesia dengan mudah melaksanakan ibadah di Tanah Suci Mekah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal bagaimana ada permasalahan yang bakal muncul di kemudian hari, di undang-undang sudah diatur bahwasanya umroh mandiri itu harus juga terdaftar di Kementerian Agama. Artinya, pada saat umroh mandiri akan dilaksanakan, ada syarat-syarat utama seorang masyarakat untuk mengikuti umroh itu. Ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Yang pertama, mereka harus agama Islam. Yang kedua, mereka sudah memesan tiket PP. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, mereka harus mendaftarkan diri melalui nusuk untuk memiliki kartu nusuk dan visa di Kerajaan Arab Saudi, tentu melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Gitu loh, Mbak. Oke, baik. Tapi Bang, banyak pihak juga yang menilai umroh mandiri ini berisiko bagi jamaah, terutama terkait perlindungan dan pelayanan di Tanah Suci. Lalu bagaimana pemerintah memastikan aspek keamanan dan kenyamanannya ini tetap terjaga, Bang? Pemerintah dengan adanya masyarakat mendaftar diri secara mandiri dengan cara mendaftarkan online di website Nusuk, secara otomatis kan pemerintah tahu nih bahwa misalkan saya Pak Aprozi Alam berangkat umroh pada bulan sekian, tanggal sekian menuju Arab Saudi. Tentu pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia akan menyampaikan kepada duta besar kita atau menteri luar negeri kita bahwa ada warga negara Indonesia yang saat ini melaksanakan ibadah umroh di Tanah Suci Ramadan. Baik, lalu begitu Bang, lanjut dari sisi regulasi, bagaimana DPR melihat peran Kementerian Agama dalam mengawasi pelaksanaan umroh mandiri ini? Karena kalau tidak diatur dengan jelas kan bisa saja kebijakan ini jadi tumpang tindih ya Bang dengan biro travel resmi, bahkan mungkin berpotensi mematikan usaha travel umroh yang sudah ada Bang. Bagaimana Bang? Kebebasan untuk melaksanakan haji dan umroh mandiri. Sehat jasmani tentu dari Kementerian Kesehatan atau dari dokter. Yang keempat adalah mendaftarkan diri kepada Kementerian Haji melalui website Kementerian Haji, yaitu kartu nusuk dan visanya. Oke, baik. Jadi sebenarnya ini pemerintah sudah mengkaji kebijakan ini dengan baik ya, terutama untuk pelayanan dan keamanannya tersebut ya. Jadi tidak perlu khawatir begitu ya Bang ya? Ini sudah banyak loh Mbak yang sudah berangkat umroh mandiri tahun-tahun yang lalu. Namun belum dilegalkan. Saat ini sudah dilegalkan oleh pemerintah, bahwasanya dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025. Oke, baik. Gitu, jadi intinya sudah terlindungi ya, sudah dimantapkan sudah kebijakan ini ya Bang ya. Oke, baik. Lalu apakah DPR akan mendorong revisi atau penyempurnaan aturan umroh mandiri ke depan Bang, terutama terkait standar layanan, asuransi dan tanggung jawab mungkin jika terjadi di Arab Saudi, terjadi masalah di Arab Saudi begitu Bang?
Ini Mbak, kalau umroh mandiri kan berarti masyarakat itu kan memesan hotelnya sendiri, Ya, betul. terus mencari makan sendiri, memesan tiket pesawat sendiri. Kalaupun mereka ingin bantuan, tentu mereka melalui website nusuk tadi. Di situ kan Ya, sudah ya. jelas apakah mereka perlu ada pemandu atau tidak. Di situ kan sudah jelas bisa diisi dan dikomunikasikan. Saya pikir itu sebenarnya sudah lengkap. Tentu hal ini akan berimbas kepada kawan-kawan travel yang bisnis umroh ya. Pastilah ya, hal ini kan namanya tadinya mereka biasa memberangkatkan 1.000 orang, mungkin dengan adanya umroh mandiri ini tentu akan berkurang. Itu yang terjadi saat ini di Indonesia. Oh, jadi semuanya itu sudah terdata ketika dalam pendaftaran begitu ya, Bang? Apakah butuh pembimbing resmi Iya, atau tidak begitu ya? mereka sudah tahu apa langkah-langkah yang harus mereka ambil. Baik. Apakah Oke. mereka perlu adanya muthaif? Apakah perlu informasi hotel yang termurah yang dekat Mekah atau dekat Madinah? Atau mereka perlu ada kunjungan-kunjungan ke wilayah di sana? Di sana juga disiapkan tur-tur khusus melalui website tersebut, seandainya individual. Mbak mau Oke, baik. kemana, mau kemana, mau kemana. Oke, baik. Gitu, Mbak. Oke, Bang. Dari sudut pandang DPR, apa indikator keberhasilan kebijakan umroh mandiri ke depan, Bang? Apakah diukur dari jumlah jamaah, efisiensi biaya, atau tingkat keamanan dan kenyamanan jamaah di Tanah Suci, Bang? Yang pertama adalah efisiensi biaya. Masyarakat tentu harganya lebih sangat murah lah ya. Karena tergantung masyarakat. Masyarakat mau yang mau hotel bintang 3, apa hotel bintang 4, atau hotel bintang 5. Terus dari sisi makan, apakah mereka akan mencari makanan yang Indonesia banget, apa makanan negara-negara Melayu. Kan mereka ya sendiri lebih bisa mengatur keuangan mereka sendiri. Termasuk transportasi, apakah mereka harus naik kereta wus atau kalau mereka naik bis antara Arab Saudi dan antara Mekah dan Madinah, tentu mereka bisa atur sendiri. Kalau kita travel kan semua diatur toh. Oke, Gitu. baik. Terakhir, Bang, apa pesan DPR kepada masyarakat yang ingin berangkat secara mandiri agar tidak hanya fokus pada kemudahan biaya, tapi juga bisa mempersiapkan diri secara matang dan bertanggung jawab, Bang? Terima kasih. Saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan umroh mandiri atau haji mandiri. Yang pertama, ibadah itu bukan hanya semata-mata ibadah spiritual, namun bagaimana menyiapkan ibadah fisiknya. Karena kita tahu bahwa di sana itu kan tawafnya, itu kan makan jumlah yang kilonya begitu panjang, sa'inya juga begitu. Jadi bukan hanya semata-mata menyiapkan rohaninya, saja, namun ya menyiapkan fisiknya juga. Terus yang kedua, pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan. Misalkan kalau baca tawaf di Ka'bah, dia mesti baca apa. Terus kalau dia sa'i, dia mesti baca apa. Nah, jadi walaupun tanpa mutaif, dia bisa melakukan itu sendiri. Bahkan kan di Google, di buku-buku juga udah terjual tuh. Kalau putaran pertama di Ka'bah baru mesti baca apa, putaran kedua mesti baca apa. Sehingga masyarakat juga diajar untuk bisa mandiri, mengetahui tentang agama seutuhnya. Gitu loh. Jadi saya minta itu, saya mengingatkan pada masyarakat, ayo silakan dengan umroh mandiri, namun siapkan juga adalah fisiknya, siapkan juga pengetahuan tentang agama, sehingga di sana tidak menjadi masalah gitu loh. Kan kita harus tahu bagaimana angkutan bisnya, bagaimana angkutan keretanya, bagaimana hotelnya, dan bagaimana kalau kita mencari sarapan dan makanan untuk Indonesia atau makanan negara-negara Melayu. Oke, baik. Terima kasih Bang Ozi, Bapak Aprozi Alam, anggota Komisi 8 DPR RI atas pemaparannya. Selamat malam, Bang. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih, Mbak. Ya. Baik ya pemirsa, kebijakan umroh mandiri sejatinya membuka ruang bagi masyarakat untuk beribadah dengan lebih mudah dan terjangkau. Namun di balik kebebasan itu tetap dibutuhkan tanggung jawab dan kesadaran bersama baik dari jamaah, pemerintah maupun penyelenggara agar semangat kemandirian tidak mengorbankan keselamatan, pemahaman ibadah dan makna spiritual dari perjalanan suci itu sendiri. Baiklah pemirsa, usai jeda kami masih akan hadirkan informasi lainnya. Berita Nasional Malam segera kembali.
Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, warga Padukuhan Niron, Kalurahan Pandowo Harjo, Kapanewon, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, sukses usaha ternak ayam kampung petelur. Usaha yang ditekuninya sejak lama ini mampu memberikan penghasilan hingga 6 juta rupiah per bulan dengan menjual telur dari ayam kampung miliknya sebanyak 450 ekor. Laili Rahmawati, warga Padukuhan Niron, sukses beternak ayam kampung petelur bersama suaminya. Usaha ini digeluti sejak tahun 2018 dan kini menjadi sumber penghasilan bagi keluarga besarnya. Bukan kaleng-kaleng, hasil beternak ayam kampung petelur ini mampu memberikan penghasilan hingga 6 juta rupiah per bulan hanya dari menjual telurnya saja. Penghasilan Laili Rahmawati masih bisa bertambah saat menjual anakan atau DOC ayam kampung yang ditetaskannya sendiri. Berbeda dengan telur ayam lehor yang dijual per kilogram, telur ayam kampung dijual per butir seharga Rp2.000 hingga Rp3.000 tergantung ukuran. Dengan harga jual yang tinggi, membuat usaha ternak ayam kampung petelur sangat menguntungkan. Apalagi harga jual telur ayam kampung tak pernah mengalami fluktuasi harga. Selain itu tak harus bergantung pada pakan pabrikan, sehingga biaya produksi lebih rendah. Untuk 100 ekor ayam kampung, hanya dibutuhkan 10 kg pakan setiap harinya. Sementara itu tak sulit untuk menjual telur ayam kampung. Laili Rahmawati bahkan tak perlu pergi dari rumah, karena pembeli dan pelanggan datang sendiri ke peternakannya untuk membeli telur. Telur ayam kampung diminati oleh masyarakat luas, karena kandungan proteinnya lebih tinggi dan dipercaya lebih alami. Peternakannya itu sehat, diberi makannya juga dengan cara yang sehat tanpa obat-obatan, jadi kualitas telurnya benar-benar sehat. Saya setiap seminggu sekali ambil telur ke sini, atau mungkin dari teman-teman saya juga banyak yang pada titip untuk ambil telur di sini. Saat ini kami di kandang populasinya untuk indukan sekitar 450 indukan. Dari populasi indukan 450 ekor itu biasanya perharinya kami mendapatkan 250 butir sampai 300 butir. Semula, Laili Rahmawati mengawali usaha ayam kampung petelur dengan 200 ekor calon indukan. Saat ini jumlah ayam kampung miliknya berkembang 2 kali lipat menjadi 450 ekor. Setiap hari tak kurang dari 250 butir telur ayam kampung dihasilkan yang dijualnya setiap minggu sekali. Dari Yogyakarta, jurnalis Berita Nasional TV. Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menangkap seorang artis sekaligus musisi Leonardo Arya alias Onadio atas kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Onat ditangkap di perumahan Trevista Rempoa, Tangerang Selatan. Penangkapan artis Leonardo Arya alias Onadio dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Pol Ade Arisham Indradi pada Jumat siang. Musisi dari grup band Killing Me Inside ini ditangkap petugas Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat pada Kamis kemarin di sebuah klaster perumahan Grand Trevista Rempoa, Tangerang Selatan, Banten. Adapun barang bukti yang diamankan adalah 1 lembar papir, 1 plastik klip, dan sisa batang ganja. Ade Ari menyampaikan jika penangkapan Onat merupakan proses rangkaian penangkapan petugas yang sebelumnya di wilayah Sunter, Tanjung Priok, Jakarta Barat. Total ada 3 orang yang diamankan dalam rangkaian penangkapan ini, termasuk artis Onadio. Saat ini petugas masih mengembangkan dan memeriksa intensif ketiga orang yang telah diamankan di Satres Narkoba Polres Jakarta Barat. Saudara LA alias OL. Benar telah diamankan oleh rekan-rekan kami dari Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Nasional malam kali ini. Saya Restulan dari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.